Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Prisdianti. Saya dari jurusan Manajemen Institut Azura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi perencanaan dan pengendalian akuntansi manajemen. Perencanaan dan pengendalian pada akuntansi manajemen. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian dari pengendalian. Pengendalian adalah suatu kegiatan yang terjadi bersama-sama dengan perencanaan untuk siklus selanjutnya dari kegiatan-kegiatan yang sama dan terjadi bersama-sama dengan perencanaan dan pengendalian dari kegiatan lainnya, seperti pengertian di atas. Merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Perencanaan dan pengendalian tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling menjalin proses yang berkaitan. Pengendalian tanpa perencanaan tidak berarti, karena tidak adanya tindak lanjut untuk mengevaluasi apakah rencana organisasi tersebut telah dicapai. Perencanaan tanpa pengendalian pun tidak berarti, karena tidak adanya target ataupun rencana yang dijadikan sebagai perbandingan. Menurut Jones and Vandenberg pada tahun 1996, membagi proses perencanaan dan pengendalian menjadi 5 tahap. Yang pertama, perencanaan dan sasaran dasar. Di sini akan memudahkan organisasi ingin dibawa kemana organisasi tersebut dan apa tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada perencanaan operasional. Segala rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, itu ada penganggaran. Penganggaran di sini ini bagaimana cara kita mengalokasikan serta mendistribusikan sumber dana tersebut secara adil, merata, efektif, dan efisien. Lanjut yang keempat, yaitu ada pengendalian dan pengukuran. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita mengawasi kegiatan organisasi tersebut supaya tidak terjadi kecurangan. Sedangkan yang kelima itu adalah pelaporan, analisis, dan umpan balik. Kita bahas persatu-satu. Pelaporan di sini adalah menyampaikan hasil dari kegiatan organisasi yang telah selesai, sedangkan analisis itu menganalisis apakah pelaporan tersebut sesuai atau tidak. Dan yang terakhir adalah umpan balik, evaluasi kinerja organisasi. Evaluasi ini juga berperan penting untuk perbaikan ke depannya di suatu organisasi tersebut. Perencanaan. Inti dari proses manajemen adalah membuat keputusan, memilih di antara beberapa alternatif yang sesuai yang dipandang sebagai suatu tujuan tertentu. Pengambilan keputusan adalah dasar dari pembagian proses manajemen. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan pengendalian. Yang pertama itu ada perencanaan. Di perencanaan ini kita akan menerapkan sasaran ataupun planning dan sarana apa saja yang hendak kita peroleh dan kapan, bagaimana cara kita memperolehnya. Yang kedua itu ada pengendalian. Pengendalian di sini merupakan tindakan dan evaluasi, berarti implementasi dari perencanaan dan penggunaan umpan balik agar tujuan yang dicapai secara optimal. Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian adalah suatu bentuk pengawasan untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe pengendalian. Di sini ada 3 tipe pengendalian. Yang pertama ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini berkaitan tentang perumusan strategi, perencanaan strategi yang dibuat dalam bentuk-bentuk program. Yang kedua, pengendalian operasional. Di sini adalah melaksanakan pengawasan terhadap program-program yang telah dibuat melalui anggaran. Anggaran di sini itu merupakan hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Baiklah, yang ketiga itu ada pengendalian kinerja. Ini merupakan bentuk analisis evaluasi dari kinerja berdasarkan pola ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian, pusat-pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Itu tadi 4 pusat pertanggungjawaban, dan tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program-program atau aktivitasnya, dan bisa menggabungkan atau disarankan untuk menggabungkan pusat-pusat pertanggungjawaban
ke level yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya nanti tujuan umum dari suatu organisasi dapat tercapai. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah seperti yang di atas. Yang pertama itu sebagai basis perencanaan, pengendalian, penilaian, kinerja dan unit-unit organisasi yang dipimpin. Yang kedua itu untuk memudahkan mencapai tujuan suatu organisasi. Baik, yang ketiga itu memfasilitasi terbentuknya goal congruence, sedangkan yang keempat mendelegasikan tugas dari wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga akan mengurangi beban tugas dari manajer pusat. Yang kelima itu ada mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, dan yang terakhir itu sebagai alat pengendalian anggaran. Baiklah, kita masuk ke peran akuntansi manajemen dalam perencanaan. Itu adalah memberikan dua informasi. Yang pertama itu informasi historis, dan yang kedua adalah informasi perspektif. Apa itu informasi historis? Informasi historis adalah memberikan gambaran tentang masa lalu suatu perusahaan atau organisasi, apakah tujuannya atau planning sasarannya itu tercapai atau tidak. Sedangkan informasi yang kedua, perspektif, ini memberikan gambaran tentang masa depan dan untuk meningkatkan motivasi kinerja. Baik, di sini ada 3 proses perencanaan. Yang pertama, pengembangan sistem perencanaan. Yang kedua, penerapan tujuan. Yang ketiga, memilih alat monitor yang paling tepat untuk perkembangan pencapaian tujuan. Baik, selanjutnya adalah perencanaan sasaran masa depan yang hendak dicapai atau yang disingkat dengan SPPM. Biasanya sistem ini digunakan oleh manajemen untuk membangun masa depan organisasinya. Namun, perlu ditentukan terlebih dahulu dalam bisnis apa organisasi akan berusaha. Selanjutnya adalah perencanaan kegiatan untuk mencapai sasaran. Perencanaan sasaran masa depan yang hendak dicapai dan perencanaan kegiatan yang hendak dicapai pada suatu organisasi terdiri atas 4 langkah di atas. Yang pertama ada perumusan strategi, yang kedua perencanaan strategi, yang ketiga penyusunan program, dan yang keempat adalah menyusun anggaran. Keempat langkah utama perencanaan di atas sering dilaksanakan secara bersistem dan sering disebut dengan sistem perencanaan bisnis menyeluruh atau Total Business Planning System. Namun, perencanaan-perencanaan di atas perlu adanya pemantauan dalam pelaksanaannya. Pentingnya SPP dalam pengolahan perusahaan. Perusahaan perlu melaksanakan 3 kegiatan utama. Yang pertama, mendesain produk dan jasa sesuai dengan keinginan customer atau kebutuhan customer. Yang kedua, memproduksi produk dan jasa tersebut secara cost efektif. Dan yang terakhir adalah memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif kepada customer. Contoh perusahaan yang menerapkan perencanaan dan pengendalian. Analisis perencanaan dan pengendalian pada strategi bisnis yang berdampak pada penjualan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perencanaan dan pengendalian yang terstruktur dan komprehensif di PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah berperan penting dalam peningkatan penjualan dan daya saing perusahaan. Dengan menggunakan analisis lingkungan, internal dan eksternal melalui metode SWOT dan PASTEL, serta mengimplementasikan dengan balance scorecard untuk alat pengendalian, Indofood mampu mengidentifikasi dan merespon perubahan pasar secara efektif. Baiklah, itu tadi pembahasan video tentang perencanaan dan pengendalian dari saya. Mohon maaf apabila dalam pembahasan video tersebut ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.